Baris kedua umat. Pertama boleh, kedua boleh. Ya, selamat malam Bapak Ibu saudara kasih dalam Yesus Kristus, keluarga, saudara famili yang dalam hadir di malam ini. Kita ada bersama-sama kita ini, khususnya tim dari pihak gereja akan memulai memimpin proses ibadah doa penghiburan bagi keluarga Allah yang terkasih Ibu Rebeka Ewali Kusdianto. Pada penghiburan malam ketiga atau malam terakhir dari almarhumah Ibu Rebeka disemayamkan di PMJ dan Bapak Ibu ibadah akan kita laksanakan untuk penghiburan. Bagi Bapak Ibu yang ada berkenan mendukung jam ibadah, mari ada bangku-bangku yang sudah kita atur menghadap ke arah meja atau meja sembahyang. Bapak Ibu yang berkenan untuk mendukung bisa mengisi bangku-bangku yang kosong, khususnya juga kepada semua keluarga besar. Sementara waktu, mari kita bisa bersama-sama bergabung untuk ibadah pada malam hari ini. Bila manapun Bapak Ibu belum bisa mendukung ibadah, tetap dengan hormat setiap dukungannya dengan ketenangan agar ibadah yang kita laksanakan semuanya berjalan lancar dan benar. Dan untuk selanjutnya, prosesi jam ibadah sepenuhnya kami serahkan kepada pihak gereja. Shalom, selamat malam para kekasih Tuhan. Kita boleh bersyukur pada kesempatan pada malam hari ini puasa cuaca yang terang, hujan sudah berhenti, dan pada malam hari ini kita bisa sama-sama menghadiri di dalam ibadah penghiburan di malam yang terakhir keluarga almarhumah Ibu Pendeta Rebeka Herimarti Osdianto yang kita kenal Ibu Ebenezer Sunario. Kita akan awali dari satu pujian yang pertama, tidak ada dalam lembaran tapi mungkin sebagai sudah bisa kita akan nyanyikan pujian yang pertama ini, karena apapun yang Tuhan janjikan, apapun yang Tuhan izinkan, semuanya pasti indah pada waktunya. Kita nyanyikan pujian. Sungguh ku bersyukur Kau menyertai hidupku selama ini. Bapa, ku berterima kasih Untuk kasih
apapun yang Kau izinkan terjadi kepada keluarga besar Oslianto, keluarga besar Abidharma, seorang ibu yang begitu sangat mencintai putra-putri dan cucu-cucunya, seorang adik, seorang kakak yang begitu sangat setia. Dan kami kenal Tuhan, seorang tante yang saya kenal, seorang yang bisa menghafalkan banyak ayat-ayat firman. Hamba-Mu mengenal beliau ketika kami masih remaja. Kami bersyukur atas apa yang Kau izinkan yang terjadi pada Tante Heni. Bapa, kami tahu Tuhan Yesus, apapun yang terjadi, apapun yang Tuhan tetapkan, pada beberapa hari yang lalu kekasih kami terpaksa harus merelakan keluarga besarnya, dan saat ini sudah bersama-sama dengan Yesus di surga, ketemu dengan Om Eliezer, suami yang tercinta. Kami tahu kami sebagai anak menantu cucu-cucunya, sebagai saudara kandungnya, kami memang cukup berat. Kami semua selalu berdoa, kami inginkan supaya kesembuhan mujizat terjadi buat kekasih kami. Tetapi apa yang Tuhan izinkan akhirnya kehendak Tuhan yang terjadi, itu yang terbaik buat kami. Aku adalah ini karena Tuhan Dia baik dan teramat baik bagiku. Semua yang ku alami kami percaya Tuhan, indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Sekali lagi, aku ada hari ini karena Yesus baik dan teramat baik bagiku. Oh, semua yang ku alami bersamamu, ku lewati indahnya kasih seperti pelangi. Indahnya kasih Tuhan, ya Tuhan. Oh, indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Sehabis ucapan, ya Bapa, ya Bapa, ya Bapa. Oh, rencana indah bagiku ini Tuhan, haleluya. Sekalipun kami tidak mengerti apa yang terjadi, tapi satu hal kami tahu Tuhan, rencana-Mu indah bagi kekasih kami. Haleluya. Oh, indah masa. Haleluya. Tuhan Yesus setia, Dia sahabat kita dalam segala susahku, selalu menghiburku. Yang mengerti bahasa tetesan air mata, waktu badan mengamuk dan gelombang menyerang, Tuhan Yesus setia. Kami undang sama-sama pakai berdiri. Tuhan Yesus, kami undang Bapak Moses Laksono Singgi membuka dalam doa untuk ibadah penghiburan malam hari ini. Dalam segala susahmu, selalu
Engkau melihat Tuhan Ibu Eni Tuhan yang telah Engkau panggil ke surga Tuhan. Terima kasih Tuhan, contoh kehidupannya yang tetap mengikut Engkau sampai akhir hidupnya Tuhan, dalam apapun juga Tuhan, menjadi contoh bagi kami Tuhan untuk mengikut Engkau dengan sungguh-sungguh Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk acara penghiburan pada malam hari ini Tuhan, Engkau akan pimpin Tuhan, baik puji-pujian juga firman-Mu Tuhan, supaya semuanya boleh menguatkan kami Tuhan. Engkau berikan pada kami ketenangan, kehikmatan Tuhan untuk mengikuti acara ini Tuhan. Setelah acara ini Engkau boleh memberikan pada kami kesempatan untuk berbincang-bincang lagi Tuhan. Engkau tolong Tuhan, berikan kemampuan pada kami Tuhan untuk menghargai puji-pujian Tuhan, menghargai firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami alaskan doa kami. Amin. Kami persilakan Bapak Ibu bisa duduk kembali. Puji Tuhan. Satu hal yang indah Tuhan katakan bahwa kita bisa datang di rumah duka, karena disinilah kita diingatkan kembali bahwa manusia satu kali lahir, satu kali kita harus kembali dan harus mempersiapkan diri kita untuk memberikan pertanggungjawaban kepada Tuhan. Yang jadi masalahnya, apakah kita sudah siap ketemu Tuhan? Oleh sebab itu kita harus ingat, kita datang ke dunia tidak membawa apa-apa, kita pulang juga tidak membawa apa-apa. Apa yang kita bisa bawa? Yaitu jiwa-jiwa, yaitu hidup yang berkenan pada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami rindu supaya setiap kami memiliki hati seperti seorang pelayan Tuhan yang begitu rendah hati, seperti Maria yang menyerahkan seluruh hidupnya untuk jadi hamba Tuhan. Ku tak membawa
sudah sekian bulan kami terus mendoakan Mama. Saya selalu menurutkan Mama di bagian yang paling atas dalam tim doa kami. Setiap malam kami gak jemur-jemur doakan Tante. Saya ingat waktu hari Rebo, waktu itu saya lihat lari cepat gitu. Sebenarnya saya deketin Tante Hoja, terus kita ada apa? Doakan cepetan, tidak bisa cepetan kekalasan. Tante ini waktu itu kayak gak bisa nafas, drop. Saya datang cepat-cepat pulang dari gereja dulu sekali. UDP, saya lihat saya agak terikat Tante ini sudah sadar, sudah siuman. Dan kami sembahyang terus supaya Tuhan masih ada menyatakan mujizatnya pada hambanya. Malah saya sempat waktu itu, saya hari Senin ya, saya sebutkan waktu seperti istri saya mampir ke UNER, ke ruang ICU. Dan waktu itu saya lihat Bu Devi begitu saya capek sekali melihat dari raut wajahnya. Kami nggak bisa masuk di ruang ICU karena kaca terbuka, tapi kami nggak bisa masuk ke dalam. Waktu saya lihat secara fisik, aduh kok gini ya tampaknya. Tetapi saya berusaha untuk membesarkan, membangkitkan, mendorong iman Bu Devi. Dan saya belajar memperkatakan iman. Sebelum minggu ini berakhir, Mama sudah pulang Devi. Pasti pulang dalam nama Yesus. Tuhan kasih kesembuhan. Dan ada beberapa yang kami bawakan hari-hari ini juga. Ada yang sudah agak parah juga. Sempat waktu itu saya hari Rabu juga saya sempat tanya. Saya dijalan sambil sama Bojun yang betul David, satu saudara ini sakit masuk ICU. Sakit apa saya tidak tahu, nanti tak tanyakan Ibu Gembala. Saya keluar dekat lift ketemu Ibu Gembala, saya tanya, iya betul. Lagi-lagi, dan ternyata tadi pagi dipanggil Tuhan juga. Saudara lihat biasa hari-hari ini raminya kayak gini, saudara. Kayak lagi musim. Rasa ya? Rasa deh. Kadang-kadang saya pernah melayani satu ibadah pergabungan, Adiasa tuh sepi. Saya pikir Adiasa udah mulai tutup bangkrut atau gimana gitu. Memang nggak ada yang ini, nggak ada beberapa banyak dokumen yang ditekan, nggak dibuka blok-blok atau setiap ruang-ruang. Tapi hari ini waktu saya masuk begitu bayangnya, ini 1 tahun ya. Amos 4:12 kita harus siap sedia. Ada orang yang tampaknya tidak ada apa-apa, total berangkat. Ada orang yang sekian lama sakit tapi puji Tuhan sembuh. Tetapi Tante Heni, saya percaya dan keluarga Tante juga Pohang, Oho juga. Kita mungkin masih ingat masa kecil kita. Dulu saya sempat pernah dilihat foto masa kecil-kecilnya. Aduh, ternyata ada yang saya baru tahu dari Pak John. Ternyata ada, saya pikir satu saudara meninggal, 2 ya, 2 saudara meninggal. Ada 3. Dan ternyata Tante sebagai adik atau sebagai kakak perempuan dipanggil Tuhan. Kita lepaskan kepergian Tante. Kadang-kadang saya pernah duduk waktu di gedung lama. Terus waktu itu Bapak Gembala bingung cari ayat apa, Tante Heni langsung ayatnya di sini. Tahu semua. Ya tahu ya, ibu-ibu keluarga Osleto ini otaknya orang yang smart woman. Ibu Gembala Tante ini diberi karunia bisa menghafal. Sekali di spot sudah tahu rumahnya di mana, anak siapa, cucunya namanya siapa. Saya tanya Tante anak David siapa, tahu semua. Semua anaknya jemaat Tante Ujata. Bu Heni kenal rumahnya, ayat-ayat di mana. Seorang yang sangat cinta akan firman Tuhan. Ini jadi satu teladan buat kita. Dan saya ingat Tante ini tidak pernah absen kalau tidak sakit. Sangat menjadi inspirasi buat saya. Jadi buat Debbie, Jimmy, juga Yoyo, yuk juga Paris, Maria, Sioni, yuk kita sama-sama teladani Mama ya. Mama boleh pergi tapi cintanya Mama, keteladanan Mama, imannya Mama tetap bekas di hati kita. Amin. Saya tahu saya mau begini tidak gampang bro, meskipun bukan keluarga, tapi saya merasa kedekatan kami hari-hari ini ketika justru Tante ketika sakit, kami terus siap malam doa, kami doa.
Kalau malah kadang ibu-ibu kalau doa satu yang sakit itu bisa lama sembuh. Enggak, kadang waktu Uhud dan Harun bisa 14 waktunya. Saya izinkan, kan itu hati kami. Saya pikir ujian yang terakhir, nanti saya mohon Bapak Pendeta dari saudara dari GTI dan Pasar Bali akan berdoa sebentar firman Tuhan. Tapi kita akan nyanyikan satu pujian yang terakhir, yaitu kita mau tetap cinta Yesus untuk selamanya. Amin. Sekali Yesus, tetap Yesus. Jangan apapun yang terjadi, saudara jangan sampai berpaling dari Tuhan. Jangan saudara tidak setia, setialah setia-hambanya. Jangan sampai saudara suka pindah-pindah gereja. Setialah di mana sudah digembalakan. Setialah baca firman, setialah berdoa, setialah dalam pelayanan sampai seumur hidup kita, sampai akhir hayat kita. Tetap cinta Yesus. Mari kita sama-sama pakai berdiri. Kita nyanyikan pujian ini sebagai deklarasi kita bahwa kita tetap cinta Tuhan. Walau Yesus
kehidupannya. Dan kami yakin dan percaya Tante Heni sudah ada bersama-sama dengan Engkau di surga Tuhan. Engkau yang luar biasa, Engkau yang memberikan kekuatan kepada kami ya Tuhan semua, khususnya kepada keluarga yang ditinggalkan. Roh Kudus memberikan penghiburan, Roh Kudus memberikan kekuatan, sehingga ya Tuhan, kepergian Tante Heni, perjalanan menuju kepada ya Tuhan yang Kau telah sediakan bagi Tante Heni, rumah yang kekal yang Kau telah sediakan ya Tuhan, sehingga ya Tuhan, sore hari ini, malam hari ini, kami boleh memuliakan nama-Mu. Dan satu teladan yang indah bagi kami semua, sekali Yesus, tetap Yesus, dan harapan tak akan hilang, karena Engkau mengasihi kami, karena Engkau menyelamatkan kami, dan karena Engkau menuntun jalan hidup kami. Mari Tuhan, sebentar hamba-Mu akan memberitakan firman-Mu. Urapi dengan urapan Roh Kudus-Mu ya Tuhan. Beri kuasa pada perkataan hamba-Mu ini, sehingga ya Tuhan, melalui firman-Mu kami boleh dikuatkan, diteguhkan, dibangkitkan. Orang-orang yang belum mengenal Engkau boleh percaya kepadamu dan mengambil keputusan untuk menjadikan Yesus sebagai juru selamat pribadinya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Dan kami akan duduk diam mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan kembali Bapak Ibu. Firman Tuhan disambut oleh Bapak Andreas Preston. Selamat malam saudara-saudara. Firman Tuhan yang sudah kita dengar beberapa hari, malam ini juga akan sampai besok, kiranya dapat menguatkan iman kita semua, terutama buat keluarga yang ditinggal. Saya akan bacakan ayat firman Tuhan di dalam Ibrani pasal 9 ayat 27. Demikian firman Tuhan. Dan sama seperti manusia ditetapkan untuk mati hanya satu kali saja, dan sesudah itu dihakimi. Saudara-saudara, semua orang tahu manusia satu kali akan mati. Tapi tidak semua tahu dan sadar kematian itu dapat terjadi sewaktu-waktu. Yakobus 4 ayat 14 dikatakan, manusia itu seperti uang yang kelihatan seketika saja lalu lenyap. Firman Tuhan ini mengingatkan kepada kita sekali lagi, saudara, bahwa manusia sewaktu-waktu mati. Bahkan di dalam 2 Korintus 1 ayat 9 dikatakan, meskipun kita masih hidup, kita harus merasa seolah-olah dijatuhi hukuman mati. Sekali lagi saudara-saudara selalu ingat bahwa sewaktu-waktu kita mati. Oleh sebab itu, saudara-saudara, apakah kita sudah siap bertemu Tuhan? Amos 4 ayat 12 tadi sudah dikatakan bahwa kita harus bersedia menghadap Tuhan sewaktu-waktu kita mati. Saudara-saudara, oleh sebab itu kita perlu mengerti dengan betul tentang kematian. Bagaimana kita bisa mengerti dengan betul tentang kematian? Oleh anugerah Tuhan, kita yang sudah belajar firman Tuhan, kita tahu tentang kematian. Kita mengerti dan kita taat. Apa yang dikatakan firman Tuhan tentang kematian? Mazmur 116 ayat 15 dikatakan, berharga di mata Tuhan
kematian orang yang dikasihinya. Terjemahan lain dikatakan, amat indahlah di pemandangan Tuhan matinya orang yang dicintai. Saudara-saudara, orang yang dicintai Tuhan, kalau dia mati bukan satu musibah, bukan satu malapetaka, bukan sesuatu yang tidak enak. Tapi orang yang dicintai Tuhan, mati itu indah, berharga. Bahkan Filipi 1:21 dikatakan, hidup bagi Kristus, mati adalah keuntungan. Orang yang dicintai Tuhan. Mengapa tidak dikatakan orang yang mencintai Tuhan? Saudara-saudara, puji Tuhan kalau saudara dan saya kita mencintai Tuhan. Tapi belum cukup kalau kita hanya mencintai Tuhan. Sebab apa, saudara-saudara? Sebab orang yang mati itu berharga di pemandangan Tuhan, itu adalah orang yang dicintai Tuhan. Mengapa dikatakan demikian? Sebab setelah kita mencintai Tuhan, apakah Tuhan juga mencintai kita? Meskipun sudah percaya Tuhan dan mencintai Tuhan, kakak beradik, yang kakak namanya Esau, adiknya namanya Yakub. Tapi Tuhan mengatakan di dalam Maliaki 1 ayat 23, Yakub aku cintai, Esau aku benci. Sama-sama percaya Tuhan, mencintai Tuhan, tapi Tuhan benci Esau. Kita yang sudah belajar dengan Tuhan, kita pasti tahu mengapa Tuhan benci Esau. Sebab Esau tidak memikirkan perkara-perkara yang kekal. Esau hanya memikirkan perkara-perkara yang fana. Saudara-saudara, carilah hidup yang dicintai Tuhan. Jangan cuma mencintai Tuhan. Bagaimana supaya kita dicintai Tuhan? Setelah kita cinta Tuhan, Yohanes 14 ayat 23, kita harus menuruti firman Tuhan. Maka Bapa mengasihi orang, kami tinggal di dalam orang itu. Jadi setelah kita cinta Tuhan, kita harus menurut firman Tuhan. Baru Bapa di sorga mengasihi kita. Jangan mengasihi dunia. Apa yang ada di dunia? Keinginan mata, keinginan daging, dan kehidupan hidup. 1 Yohanes 2 ayat 15 dikatakan, Bapa tidak mengasihi orang yang mengasihi dunia. Oleh sebab itu, saudara, jangan mengasihi dunia, tapi menurut firman Tuhan. Kalau mati itu indah, mati itu berharga, bahkan untung. Oleh sebab itu, saudara, kalau kita tahu bahwa mati bagi orang yang dicintai Tuhan itu indah, jangan terlalu susah buat keluarga yang ditinggal. Jangan kita terlalu berduka cita, sama seperti orang yang tidak punya pengharapan. Saudara-saudara, kita semua ini adalah orang-orang yang punya pengharapan. Pengharapan apa sebenarnya? Pengharapan yang penuh bahagia. Pengharapan yang keberkatan ditulis dalam Titus pasal 2 ayat 14. Saudara-saudara, apa yang dimaksud dengan pengharapan yang penuh bahagia? Pengharapan yang keberkatan, yaitu pengharapan untuk hidup yang sebenarnya, hidup kekal di surga bersama-sama Tuhan. Itulah pengharapan saudara dan saya. Sebab apa, saudara? Sebab hidup di dunia ini bukan hidup yang sebenarnya. Kita semua tahu sudah ditulis dalam 1 Petrus pasal 1 ayat 17. Hidup di dunia ini cuma menumpang. Kita hidup di dunia ini cuma sementara.
Dan hidup sementara di dunia ini hidup yang penuh dengan pergumulan. 1 Petrus 2 ayat 11. Hidup yang penuh dengan peperangan jiwa. Hidup di dunia sementara yang penuh dengan pergumulan ini melelahkan. Pergumulan menghadapi masalah, baik masalah dalam rumah tangga, masalah di dalam pekerjaan dan keuangan, masalah di dalam kesehatan, masalah juga mungkin di dalam gereja atau dalam pelayanan. Hidup di dunia ini penuh dengan pergumulan, dan hidup penuh dengan pergumulan ini melelahkan. Tetapi berbahagialah almarhumah Ibu Heni saat ini sudah berhenti dari segala kelelahannya menghadapi hidup yang sementara di dunia ini, hidup yang penuh dengan pergumulan. Wahyu 14 ayat 13. Orang yang mati di dalam Tuhan, dia sudah berhenti dari jerit lelahnya dan segala perbuatannya menyertai. Puji Tuhan, saudara-saudara, kalau kita mengerti dan taat akan firman Tuhan, kita tidak lagi berduka cita, tidak lagi terlalu susah, tetapi firman Tuhan menguatkan kita, karena kita punya pengharapan satu kali kelak kita ketemu Tuhan Yesus. Bahkan anak-anak, anak cucu dan saudara-saudara almarhum saat ini memang sudah tidak ketemu Ibu almarhum Ibu Heni. Satu saat kita semua juga akan ketemu Ibu Heni, ketemu Tuhan Yesus yang kita cintai. Saudara-saudara, oleh sebab itu mungkin ada malam hari ini di antara saudara yang belum percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Percayalah Yesus, terimalah Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka engkau akan selamat. Kisah Rasul 16 ayat 31. Kalau saudara dan saya percaya Tuhan Yesus, janji Tuhan saudara dan saya kita akan selamat, sekeluarga juga akan diselamatkan. Puji Tuhan. Saudara-saudara, oleh anugerah Tuhan kita yang sudah percaya Tuhan Yesus, Tuhan janjikan kita selamat. Tapi kita yang sudah belajar firman Tuhan, kita mengerti, meskipun saudara dan saya percaya Tuhan Yesus, tidak otomatis selamat. Kecuali seperti cerita dalam Alkitab, ada penjahat di sebelah salib Yesus. Dia percaya Tuhan Yesus. Yesus mengatakan, pada hari ini engkau bersama-sama aku di Firdaus di sorga. Sebab penjahat itu langsung mati. Tapi saudara dan saya setelah kita percaya Tuhan Yesus, tidak langsung mati. Filipi 2 ayat 12 mengingatkan kepada kita, kerjakanlah keselamatan itu dengan takut dan taat. Apa maksud ayat ini? Meskipun Allah menjanjikan keselamatan buat kita, tapi tidak otomatis selamat. Sebab untuk memperoleh janji keselamatan Allah, itu satu proses, satu perjalanan. Dan di dalam perjalanan kita untuk mendapat janji keselamatan Allah, manusia masih bisa jatuh di dalam dosa. Oleh sebab itu, saudara-saudara, tidak cukup kita cuma percaya Tuhan, berseru Tuhan, tapi kita harus melakukan kehendak Bapa. Matius 7 ayat 21. Bukannya orang yang berseru Tuhan itu yang masuk kerajaan sorga, melainkan orang yang melakukan kehendak Bapa. Sekali lagi, saudara dan saya oleh anugerah Tuhan sudah percaya Tuhan Yesus, jangan lupa harus melakukan kehendak Bapa, melakukan firman Tuhan. Kalau cuma percaya tapi tidak melakukan firman Tuhan, mati, tidak ketemu Tuhan, tidak bisa masuk surga. Orang yang melakukan firman Tuhan, orang yang hidup suci, hidup benar. Kalau tidak suci, ada dosa,
dosa tidak bisa masuk surga. Wahyu 21:27. Segala yang najis dan kekejian, dusta tidak ada di dalam surga. Oleh sebab itu, saudara-saudara, kita harus mengerti, menghayati, merenungkan dengan betul. Jangan terus dianggap kalau kita sudah percaya Tuhan, apalagi setiap ibadah, aktif dalam pelayanan, bahkan bisa khotbah seperti saya malam hari ini, sampai saya dikenal sama teman-teman saudara seiman bilang, kalau Pak Henry itu saya kenal, itu pendeta yang besok kalau mati masuk surga gelundungi banter, itu bahasa Surabaya, saudara. Kenapa saya dibilang mati masuk surga gelundungi banter? Coba lihat itu cara khotbahnya aja seperti itu. Hafal ayat-ayat seperti almarhum Ibu Henry, oh sudah pasti masuk surga. Kalau ada dosa, tidak bisa masuk surga. Meskipun mungkin istri, anak, keluarga, tulis batu nisan telah beristirahat dengan tenang di surga, tapi kalau ada dosa tidak bisa tenang di surga, bahkan di neraka. Ingat baik-baik saudara, firman Tuhan ini berlaku buat saudara dan saya. Bagi Tuhan tidak ada perkara yang tersembunyi. Tuhan itu Maha tahu dan adil. Oleh sebab itu sekali lagi saudara, jangan ada dosa. Sekalipun sudah percaya Tuhan Yesus, kita harus melakukan firman Tuhan. Melakukan kehendak Bapa itu melakukan firman. Orang yang melakukan itu orang yang mengerti. Orang yang mengerti itu orang yang suka belajar. Orang yang suka belajar firman adalah orang yang mengadakan waktu buat belajar. Orang yang mengadakan waktu buat belajar adalah orang yang ada kemauan. Saya tidak berikan ayatnya, sebetulnya setiap kata-kata dalam khotbah selalu ada ayat. Supaya jemaat yang mendengar percaya, bukan kata-kata pengkhotbah, tapi firman Tuhan. Firman Tuhan ingin saudara-saudara dan saya adakan waktu. Harus ada kemauan untuk mengadakan waktu buat belajar firman Tuhan sampai mengerti. Dan setelah mengerti kita melakukan, kita taat. Puji Tuhan. Saudara-saudara, tidak rugi, pasti untungnya kalau kita belajar dan mengerti, terus kita mati, kita ketemu Tuhan, dan saudara-saudara kita tidak, keluarga yang ditinggal tidak lagi susah. Sebab apa? Sebab keluarga yang ditinggal maupun yang mati tahu kalau kita mati di dalam Tuhan, orang yang mati di dalam Tuhan, dia pergi dan dia bersama Kristus. Itulah hidup yang teramat baik. Ini satu mobil. Itulah hidup yang jauh lebih baik. Saudara-saudara, semua orang memikirkan bagaimana hidup yang baik. Tapi ingat saudara, ada hidup yang teramat baik. Apakah itu hidup yang teramat baik? Bila mana saudara dan saya sudah pergi dan dia bersama Kristus, itulah hidup yang jauh lebih baik. Amin, saudara-saudara. Mari kita bangkit berdiri, kita menyanyi dengan segenap hati, takut akan Tuhan, takut kalau kita melanggar firman Tuhan. Berdiri, kalau tadi mungkin agak ramai suaranya, tapi firman Tuhan yang diurapi Roh Kudus. Roh Kudus itu puji-pujian juga. Roh Kudus hadir, firman Tuhan hadir, semua yang ramai itu jadi diam, saudara. Kenapa diam? Takut kalau mati tidak ketemu Tuhan, rugi, apalagi bisa khotbah seperti saya. Saudara-saudara, jangan main-main hidup rohani kita. Kita menyanyi dengan segenap hati, sorgalah rumah yang amat kurindu, kesana kutuju pandangan mata. Sungguh-sungguh itu menjadi kerinduan kita. Haleluya. Yang amat kurindu, kesana kutuju pandangan mataku. Tidak lama lagi ku tiba di sana. Oh, betapa senang ku
keluarga yang ditinggal anak menantu menyanyi lagu ini, dan kita doakan mereka supaya mereka tidak lagi terlalu susah, tapi imannya sudah dikuatkan oleh firman Tuhan dalam beberapa hari ini, bahkan sampai besok tidak lagi susah, sebab punya pengharapan yang penuh bahagia. Satu kali kelak ketemu Tuhan Yesus dan ketemu Mama yang dicintai. Saya minta keluarga menyanyi, mari saudara kita doakan keluarga ini. Surga menuntaku yang namamu itu, kesana menuju layangan mataku, bila hatiku tiba di sana, oh betapa senang untuk selamanya. Tanpa kematian, dengan Tuhan Yesus dan semua orang suci, oh betapa senang untuk selamanya. Kita sama-sama berdoa, bersyukur buat firman Tuhan yang sudah kita dengar. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa di dalam surga, Bapa yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus, kalau malam hari ini kami telah diizinkan untuk mendengar kebenaran firman, dan kebenaran firman ini benar-benar meneguhkan hati kami Tuhan, agar supaya hidup kami yang ada di dalam dunia ini senantiasa kami berbuat yang baik, karena hidup di dalam dunia ini, apa yang kita berbuat mengiringi ke surga sana. Tabur yang baik, bawa yang baik. Tabur yang jahat, bawa yang jahat. Mari Tuhan Yesus, kami sudah mendengar firman menerangi pikiran hati kami semua, agar supaya kami benar-benar menjadi pengikut-Mu yang setia, pengikut-Mu yang senantiasa melakukan kebenaran firman. Dan juga pada malam hari ini, kami jemaat Tuhan semua, hamba-hamba Tuhan berdoa untuk keluarga yang ditinggalkan. Mari Tuhan kuatkan mereka, mampukan mereka dengan kebenaran firman, bahwa ibu kekasih mereka atau nenek mereka semuanya sudah pergi dan ada tempat di surga yang baik. Terima kasih Tuhan, Kau memberkati hamba-Nya yang telah menyampaikan kebenaran firman. Benar-benar Tuhan memberikan hati kami merasa lebih tenang lagi kalau kami hidup di dalam dunia ini takut akan Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau berkati istri, anak-anak, mungkin mantu cucu semua Kau berkati, bahkan Kau pakai lagi kehidupannya lebih heran lagi Tuhan. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus berdoa, mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan kita bersama. Terima kasih Bapak. Kita akan sama-sama mendengarkan sedikit sambutan dan ucapan terima kasih yang diwakili dari keluarga Bapak sini dari keluarga Bapak. Selamat malam, terima kasih buat kehadiran Bapak Ibu sekalian, Om dan Tante, teman mama saya, bapak saya, juga teman-teman kami sebagai anak, juga mungkin ada teman dari cucu-cucu mama yang malam hari ini ada bersama kita semua. Saya mewakili keluarga mengucapkan terima kasih banyak buat kehadiran Bapak Ibu Saudara sekalian. Juga pada kesempatan ini mungkin kalau ada kekurangan yang mama pernah lakukan, baik sengaja maupun tidak sengaja kepada kita, biarlah malam hari ini kita semua mau melupakan yang kurang baik, dan biarlah saya berharap kita mau mengingat yang baik yang telah mama berikan kepada kita semua. Bapak Ibu Saudaraku,
Mama adalah, kalau di dalam rumah tangga kami dulu, adalah orang yang paling terakhir untuk menikmati kebahagiaan di rumah. Seringkali kalau ada makanan gitu, mesti kamu dulu makan, belum? Makan Pak, dan mama nanti yang terakhir. Jadi apa yang tidak enak itu yang diterima mama yang paling akhir sampai terakhir. Jadi saya bisa merasakan memang kalau orang tua itu begitu mengasihi anak-anaknya, begitu mengasihi keluarganya. Salah satu yang seringkali saya lihat, mungkin nanti juga Cici yang selama ini selalu tinggal sama mama sampai tua. Mama kalau saya tanya, "Ma, mau apa?" Nggak usah. Kalau ada makanan pun ambil yang terakhir, ambil yang paling tidak enak. Bahkan kalau seringkali sampai saya mikir, loh, kenapa kok seperti itu? Tapi ya itulah kasih dari orang tua kepada anak. Oleh sebab itu kalau malam hari ini mama sudah tidak ada, selama mama sakit 2 minggu lebih, mungkin juga dulu pernah sakit parah yang rasa-rasanya kematian sudah ada di ujung pintu, kami selalu berdoa, Tuhan biarlah dengan tubuh jasmani yang semakin melemah, kami berdoa biarlah tubuh rohani yang tidak bisa kami lihat itu biarlah semakin kuat dan menjadi semakin kuat. Oleh sebab itu kami sangat bersyukur sampai akhirnya kalau saya, keluarga juga, saudara-saudara dari mama semua bisa merasakan bahwa kasih mama itu begitu mengasihi kita semua, tidak pernah memikirkan yang jelek untuk kita. Juga untuk saudara-saudara yang lain yang mempunyai anak, saya yakin sebagai orang tua kita tidak pernah memberikan yang buruk untuk anak kita. Seringkali kita sebagai anak cuma melihat, kenapa Ma, kenapa gini, apakah mama salah? Tapi selalu semakin kita dewasa, kita semakin besar bahwa gambaran kasih dari orang tua kita. Begitu juga kasih Tuhan kepada setiap kita yang percaya. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudaraku, di tengah-tengah duka cita kami, saya percaya, keluarga percaya bahwa kalau saya mempunyai orang tua yang begitu mengasihi saya, saat orang tua saya dipanggil Tuhan, saya lebih bersyukur lagi karena mama mempunyai bapak rohani yang jauh melebihi kasih orang tua kepada anak. Amin. Sehingga Bapak Ibu Saudaraku, pada akhir hidup mama, Jumat jam 5 pagi lebih lewat 28, kami merelakan kepergian mama karena kami percaya bahwa mama telah pulang ke rumah Bapa yang kasihnya melebihi kasih Bapa kita selama ada di dunia. Terima kasih sekali lagi saya sampaikan ucapan terima kasih buat saudara-saudara semua yang malam hari ini ada, juga yang mungkin kemarin ada maupun yang belum hadir. Selama kehidupan mama, saudara semua menjadi warna yang mewarnai kehidupan mama. Saya percaya mama saya bukan hanya memberikan yang baik untuk kita semua, tapi mama saya juga belajar banyak dari kita semua. Mungkin saudara tidak mengenal mama saya secara langsung, tapi melalui saya. Mungkin saya dulu juga pernah cerita sama mama saya, Ma, saya mungkin ada masalah dengan teman saya. Walaupun mama saya tidak mengenal saudara, tapi melalui nasihat-nasihat yang diberikan mama kepada saya, mama juga boleh menguatkan saya. Selain itu, mama juga boleh belajar menghidupi apa yang dinasihatkannya. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, saya mengucapkan terima kasih buat kehadiran Bapak Ibu Saudara semua, bukan hanya di dalam ruangan ini, tetapi telah menghidupi, mewarnai kehidupan mama saya, baik secara langsung atau tidak langsung. Sehingga pada akhirnya mama boleh belajar, bukan hanya memberi, tapi boleh belajar juga menerima apa yang kurang. 81 tahun yang sudah dilewati mama, saya percaya mama belajar untuk mengasihi, belajar untuk menerima, juga belajar mungkin pernah mengalami kesalahan, mungkin pernah mengalami kegagalan, tetapi sampai pada akhirnya saat mama dipanggil Tuhan, firman Tuhan betul-betul terjadi di dalam kehidupan mama. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik,
aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Terima kasih buat kehadiran saudara malam hari ini. Terima kasih buat kehadiran saudara yang telah mewarnai kehidupan mama saya. Biarlah kita semua masing-masing terus berjuang di dalam perlombaan iman kita masing-masing sampai akhirnya apa yang telah mama saya capai malam hari ini kita semua bisa mencapainya. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu Saudara sekalian. Amin. Selanjutnya kami panggil Laura untuk mewakili cucu yang selama ini sering hampir tiap hari ketemu Mak, ya bisa mewakili dari cucu-cucu Mak. Halo semuanya, terima kasih udah sempat bisa datang di penghiburan yang lawannya mungkin Mak itu paling sabar, kayak misalnya apa namanya dulu kalau kecil itu mesti diantar jemput Mak naik becak, mesti diantarin Mak. Terus kalau misalnya orang nakal gitu paling cuma dimarahin. Yang orang ingat tuh sama ini Mak itu mesti kalau ada apa-apa sabar nih, sabar belajar kayak gitu, nggak boleh nakal, nurut sama papa mama. Cuma yang Loka ingat terakhir sebelum Mak yang masuk ICU itu, Loka cuma doa sama Tuhan, Moni ini pengen ngeliat Mak terakhir. Tungguin ya Tuhan, jangan dipanggil dulu kalau bisa. Akhirnya hari Kamis itu sore Loka masih dikasih waktu beberapa menit buat ngeliat Mak. Terus setelah itu besok hari Jumatnya Mak akhirnya udah gak ada. Tapi setidaknya apa namanya dari kita cucu-cucu udah lihat Mak, maksudnya udah pamit sama Mak. Itu mungkin sekian, terima kasih. Sekali lagi kami mengucapkan banyak terima kasih buat dukungan doa kehadiran Bapak Ibu Saudara sehingga kami semua bisa kuat sampai hari ini. Sekali lagi terima kasih, Tuhan memberkati. Yang terakhir kami undang hambanya Ibu Gembala kita sebagai kakak, sebagai saudara mewakili keluarga besar Mas Lantar, sekaligus mengucapkan terima kasih untuk kita semua pada malam terakhir di malam penghiburan ini. Sebagai kakak, saya mengucapkan banyak terima kasih kepada saudara-saudara semua yang sudah menyempatkan hadir untuk menghibur kami semua, dan kami merasa dikuatkan selalu oleh kehadiran saudara-saudara dan oleh doa-doa semuanya. Kami bersyukur, berterima kasih sebab almarhum Ibu Heni sejak usia muda sungguh-sungguh mencari Tuhan, bahkan sampai tua tetap menjadi guru sekolah minggu berpuluh-puluh tahun, dan murid-muridnya juga sudah banyak sekali yang tetap mencintai Tuhan. Kami bersyukur, berterima kasih buat anugerah Tuhan, dan kami mengucapkan terima kasih buat saudara-saudara semua yang sudah hadir malam hari ini. Kiranya Tuhan memberkati saudara semua. Amin. Terima kasih, Bunda. Kita akan akhiri pertemuan dalam
ibadah penghiburan malam ini. Sebelum itu kami undang Bapak Ibu semuanya bangkit berdiri. Nanti kami undang Bapak Pendeta Timotius Tandono berdoa untuk menutup ibadah penghiburan malam ini. Kita doakan supaya besok pagi dalam acara prosesi upacara pemberangkatan sampai di pemakaman Kembang Kuning, di mana hambanya akan dipersatukan dengan satu makam dengan suami tercinta Bapak Pendeta Eliezer Sunaryawi Adi Dharma, supaya diberi cuaca terang, tidak turun hujan. Kita nyanyikan sambil kita lambaikan tangan, sampai bertemu, sampai bertemu, sampai bertemu, bertemu, sampai jumpa di surga. Tante ini bertemu di surga yang mulia, sampai bertemu, bertemu di surga yang sekali lagi sama-sama, sampai bertemu, Bapa yang setia, urusan kami yang begitu setia dari Tuhan, sampai jumpa dalam kerajaan surga. Selamat jalan Mama, selamat jalan saudara. Bertemu di surga yang mulia. Haleluya, haleluya. Bapa di dalam surga, inilah ucapan setiap kami yang hadir pada malam hari ini, bahwa kami yakin satu kali kami akan bertemu dalam kerajaan surga bersama-sama dengan almarhumah Tante Heni, juga bersama suami, juga dengan orang tuanya, dengan kekasih-kekasih yang lain. Kami percaya Tuhan, kami punya pengharapan yang kekal. Kami yakin di dalam Engkau, kalau kami tetap setia, kami tetap taat akan firman-Mu, kami yakin dan percaya satu kali kelak ada pertemuan di udara, ada perkumpulan yang besar yang tidak pernah berakhir lagi. Tiada air mata, tiada duka cita, sukacita selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah memberikan waktu yang terbaik buat Tante Heni Tuhan, untuk boleh kembali ke pangkuan-Mu, karena Engkau tahu Tuhan, apa yang terbaik buat Tante Heni dan juga untuk seluruh keluarga yang ditinggalkan. Tuhan, berikan penghiburan, kekuatan, biarlah kehidupan almarhumah Tante Heni Tuhan boleh menjadi teladan, menjadi contoh Tuhan, untuk membuat seluruh keluarga, baik saudara, baik anak, baik cucu, baik menantu, mereka boleh meneladani kehidupan di Tante Heni, sehingga boleh menguatkan iman mereka, dan mereka boleh tetap setia sampai akhir ada satu pertemuan yang kekal. Terima kasih Tuhan, juga mengharapkan setiap kami. Kami percaya kalau kami mau tetap di dalam Engkau, tetap hidup memperkenankan Engkau dalam segala segi hidup kami. Kami percaya Tuhan, Engkau juga memperkenankan kami untuk masuk dalam kerajaan-Mu. Ada satu pertemuan yang indah, yang kekal, yang sukacita untuk selama-lamanya. Berkati setiap kami yang sudah hadir Tuhan, biarlah boleh menguatkan kami. Firman yang sudah diberitakan boleh menguatkan kami, dan juga Tuhan kehidupan dari Tante Heni boleh meneladani setiap kami, terutama keluarga yang ditinggalkan. Berkati hamba-hamba-Mu yang sudah bertugas, baik pembawa pujian, baik pemberitaan firman. Tuhan berkati, pakai mereka semakin hari semakin memperkenalkan Engkau. Juga Tuhan untuk kebaktian besok, Tuhan dalam pemberangkatan, Tuhan Engkau yang mengatur semuanya. Kami percaya, kami serahkan dalam pimpinan-Mu, biarlah kehendak-Mu yang jadi. Kami yakin Tuhan, Engkau akan Tuhan memperlancar semuanya, karena kami percaya di dalam Engkau ada sukacita, dalam Engkau ada kebahagiaan, ada sukacita yang tidak pernah berakhir. Terima kasih Tuhan, kami percaya Tuhan sudah mendengar doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kami umumkan, terima kasih Pak Timotius.
silakan duduk kembali. Kami akan besok upacara pemberangkatan pukul 8 pagi di sini ya. Jam 8 pagi, nanti kurang lebih setengah 9, iring-iringan prosesi akan berangkat dari sini ke Kembang Kuning setengah 9. Diharapkan Bapak Ibu yang kiranya ada waktu bisa sama-sama datang kembali dalam acara pemakaman dari sini jam 8 pagi. Sekian ibadah ini, Tuhan Yesus memberkati. Ya.
Om. Kemarin dicari teman-temannya Om. Oh iya. Iya. Makasih Nata. Oh iya. Dicari itu, tanah itu belum. Apa? Oh tak perlu lah deh. Cari kubur satu. Makasih ya, terima kasih. Hadiah.
Saudara